Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eneng dari PPKNA 2019. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Iqman Nur Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang buku 1 yang berjudul Post-Truth. Di sini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu tentang The Rise of Social Media and the Problem of Fake News, atau munculnya media sosial dan masalah berita palsu. Jangan percaya semua yang Anda baca di internet. Itu merupakan kutipan dari Thomas Jefferson. Nah, karena munculnya media sosial sebagai sumber berita semakin mengaburkan batas antara berita dan opini, karena orang-orang berbagi cerita dari blog, situs alternatif, entah dari mana, dan seolah-olah semuanya benar. Nah, ketika dibuat pada tahun 2004, Facebook adalah salah satu situs jejaring sosial yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan teman-teman mereka yang sudah ada, ataupun dengan teman-teman yang baru. Nah, selain itu, muncullah media-media sosial lainnya, seperti YouTube yang didirikan pada tahun 2005, dan Twitter pada tahun 2006, Yahoo, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, pada saat pemilihan presiden tahun 2016 memanas, semakin banyak konten di media sosial yang condong ke partisan, yang cocok dengan getaran atau penalaran yang termotivasi. Nah, yang dimungkinkan oleh teknologi, kita bisa mengklik berita yang memberikan tahu kita apa yang ingin kita dengar, atau apakah mereka telah diperiksa keakuratannya atau tidak, sebagai lawan dari beberapa konten faktual dari media arus utama yang mungkin kurang cocok. Tanpa mengetahui bahwa mereka melakukannya, orang dapat memberi makan keinginan untuk bias konfirmasi, atau belum lagi mencetak beberapa konten dari berita gratis secara langsung tanpa repot-repot mengurangi sumber berita tradisional. Betapa ironisnya bahwa internet yang memungkinkan akses langsung ke informasi yang dapat diandalkan oleh siapa saja yang mau mencarinya bagi sebagian orang, dan hanya menjadi ruang gema. Adapun poin-poin penting dalam pembahasan tentang munculnya media sosial dan masalah berita palsu pada bab 5 ini, yaitu meliputi sejarah berita palsu hari ini, masuk ke dalam lubang kelinci, melawan balik, dan implikasi post-truth. Pembahasan selanjutnya yaitu sejarah berita palsu. Nah, berita palsu tidak dimulai dengan pemilihan presiden tahun 2016 atau dengan penggunaan atau penemuan media sosial. Memang beberapa orang berpendapat bahwa berita palsu dapat diciptakan bersamaan dengan konsep berita itu sendiri. Nah, berita palsu berkembang bersamaan dengan mulai beredar luasnya berita setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak pada tahun 1439. Berita nyata sulit diverifikasi pada masa itu. Ada banyak sumber berita dari publikasi resmi oleh otoritas politik dan agama, hingga laporan saksi mata dari pelaut dan pedagang, tetapi tidak ada konsep etika dan objektivitas jurnalistik. Nah, pembaca yang mencari fakta harus memperhatikan dengan seksama berita palsu telah ada lebih lama sebenarnya daripada objektif yang diverifikasi yang muncul lebih dari 1 abad yang lalu. Nah, setelah munculnya berita yang dihasilkan web, gagasan jurnalistik era kita ditantang secara serius, dan berita palsu menjadi kekuatan yang kuat lagi. Berita digital bisa dibilang telah memunculkan kembali jurnalisme kuning. Internet membuatnya begitu mudah dan murah untuk mendapatkan berita yang sudah kita dapatkan. Perasaan berhak kita telah mengikis kemampuan berpikir kritis kita. Dan bukankah ini setidaknya bagian dari apa yang telah menciptakan lingkungan yang subur untuk memunculkan kembali berita palsu itu? Pembahasan selanjutnya yaitu tentang berita palsu hari ini. Nah, apa itu berita palsu? Berita palsu bukan hanya berita palsu, itu sengaja salah. Itu diciptakan untuk suatu tujuan. Di awal musim pemilu tahun 2016, mungkin tujuannya adalah clickbait,
Mereka ingin semua orang mengklik judul yang provokatif sehingga mereka akan mendapatkan beberapa sen ke pundi-pundi mereka. Seperti berita dengan judul seperti Hillary 6 bulan untuk hidup, tapi kemudian kegelapan turun. Beberapa pencipta berita palsu mulai memperhatikan bahwa cerita-cerita yang menyenangkan tentang Trump mendapatkan lebih banyak klik daripada cerita-cerita yang menguntungkan tentang Hillary, dan bahwa cerita-cerita negatif tentang Hillary mendapatkan klik paling banyak dari semuanya. Jadi di lingkungan ini, berita palsu berevolusi dari clickbait menjadi disinformasi. Itu berubah dari kesadaran untuk keuntungan finansial menjadi satu untuk manipulasi politik. Nah, banyak berita palsu dalam pemilihan tahun 2016 yang berasal dari Balkan dan sebagian dari Eropa Timur. Nah, disinilah kita belajar tentang BK Latsabits, seorang mahasiswa universitas yang berjuang di Tbilisi, Georgia, yang tinggal dengan 2 teman sekamar dan mencoba menghasilkan sedikit uang tunai dari iklan Google. Nah, dia mengklaim bahwa pada awalnya dia memposting cerita positif tentang Hillary Clinton dan menunggu uang masuk, tetapi tidak berhasil. Nah, kemudian dia melakukan hal yang sama untuk cerita Donald Trump dan menemukan tambang emas. Nah, itu semua Trump. Semua orang menjadi gila karenanya, kata si BK tersebut. Nah, penonton, saya menyukai Trump. Saya tidak ingin menulis hal-hal buruk tentang Trump. Jika saya menulis cerita palsu tentang Trump, saya kehilangan audiens saya. Nah, jadi si BK ini menulis berita palsu mengenai si Trump. Jadi dia itu seperti melebih-lebihkan, membagus-baguskan Donald Trump. Jadi dia menggandakan cerita-cerita yang menghina dan menguntungkan Hillary tentang Trump dan menghasilkan ribuan dolar. Pembahasan selanjutnya yaitu masuk ke dalam lubang kelinci. Nah, sepanjang tahun pertamanya sebagai presiden, Trump telah mencoba untuk mengeksploitasi ide berita palsu untuk tujuannya sendiri dengan mencap apapun yang tidak ingin dipercayai sebagai palsu. 40 podium pada konferensi pers peresmian pada Januari 2017, Trump menolak untuk mengambil pertanyaan dari seorang reporter CNN, mengatakan bahwa ia melaporkan berita palsu. Nah, di sini kita harus ingat, berita palsu bukan hanya berita palsu atau memalukan atau merepotkan. Jika di Amerika menjajakan berita palsu, itu pasti dengan sengaja memalsukan konten berita. Nah, pasti ada motif ideologis atau tujuan lain di baliknya. Dan tanpa bukti yang menunjukkan bahwa ada konspirasi di media berita Amerika. Ini sepertinya menggelikan. Kita harus kembali ke sini pada gagasan bahwa berita palsu itu sengaja salah. Ini seperti berbohong. Itu dibuat dengan tujuan membuat seseorang percaya apa yang dikatakannya. Bahkan jika dia tahu bahwa itu benar, dengan cara ini orang mungkin berpikir bahwa berita palsu sebenarnya hanyalah kata lain untuk propaganda. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang melawan balik. Nah, kita semua pernah melihat grafik yang dimaksudkan untuk mewujudkan media mana yang bias dan mana yang dapat diandalkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, ingatlah bahwa itu melayani kepentingan mereka yang terlibat dalam penipuan untuk menyerah pada gagasan kesetaraan palsu. Ketika kita mengatakan cacar di semua arah, di semua rumah Anda, kita bermain tepat di tangan mereka yang ingin kita percaya bahwa tidak ada yang namanya kebenaran dengan berpegang teguh pada prinsip tersebut. Nah, adapun hal konkret yang bisa kita lakukan, yang pertama, kenali masalah sistemik dan lihat bagaimana hal itu dieksploitasi, baik itu di media sosial, Facebook maupun Google, karena media sosial tersebut merupakan raksasa. Nah, kedua, seorang mungkin mengajukan tawaran untuk pemikiran yang lebih kritis. Nah, seperti mencari tahu artikel itu benar atau palsu dapat dilakukan dengan cara mencari hak cipta, verifikasi dari berbagai sumber, menilai kredibilitas sumber, misalnya sudah berapa lama, cari tanggal publikasi, menilai keahlian penulis dengan subjek, tanyakan apakah
ini sesuai dengan pengetahuan saya sebelumnya, dan tanyakan apakah ini tampak realistis. Pembahasan yang terakhir yaitu implikasi untuk post-truth. Nah, masalah berita palsu sangat erat kaitannya dengan fenomena post-truth. Memang, bagi banyak orang mereka adalah satu dan sama. Tapi ini kurang tepat, karena seperti mengatakan bahwa keberadaan senjata nuklir secara otomatis mengandaikan kiamat. Hanya karena senjata itu ada, bukan berarti kita harus cukup bodoh untuk menggunakannya. Nah, cara menanggapi tantangan yang diciptakan oleh teknologi yang membuat perbedaan tersebut, media sosial telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi post-truth. Nah, tetapi seringkali ini adalah alat dan bukan hasil. Ini adalah klise yang lelah untuk mengatakan bahwa kebohongan menyebar ke belahan dunia sebelum kebenaran berhasil. Nah, tapi itu adalah fakta tentang sifat manusia yang tidak terdidik, bukan potensi kita untuk naik di atasnya. Penyebaran informasi secara elektronik dapat digunakan untuk menyebarkan kebohongan, tetapi juga dapat digunakan untuk menyebarkan kebenaran. Nah, jika kita memiliki cita-cita yang layak diperjuangkan, mari kita perjuangkan. Nah, jika kita gunakan sebagai senjata, mari kita ambil kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.